وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibn Katsir versi terjemahan dan ringkasan untuk ayat 104 dan 105 dari surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya selama 5 pertemuan atau sekitar itu kita membahas ayat sihir, ya, maka kali ini kita bahas ayat berikutnya, pembahasan yang lain berkisar tentang bagaimana tingkah orang kafir terutama dari kalangan Yahudi dan bagaimana Muslim menyikapi mereka serta larangan untuk bertasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir secara umum baik dari ahli kitab ataupun musyrik, baik dari segi ucapan, kalimat ataupun perbuatan. Kita baca terlebih dahulu ayat yang akan dibahas, kata Rabb kita Azza wa Jalla. Setelah kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian katakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat ra'ina, jangan lafal itu. Wa qulu unzurna wasma'u, tapi katakanlah unzurna, ya, lihatlah kami atau perhatikan kami, wasma'u, dan dengarlah. Walil kafirina 'adzabun alim, bagi orang-orang kafir siksaan yang alim. Alim itu pedih. Ya, bukan alim artinya soleh. Itu bahasa kita itu alim. Ya. Alim, istilah kita alim itu dari bahasa Arab, dari kata alim. Orang yang berilmu, sehingga dia soleh dengan ilmunya. Adapun kalau alim dari hamzah bukan ain, maka artinya pedih, menyakitkan. Ya. Ma yawaddu alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga musyrikin tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan, yaitu wahyu kepadamu dari Allah, dari Rabbmu. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Dan Allah menentukan siapa saja yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu kenabian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baik, mari kita bahas ayat ke-104 terlebih dahulu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah yang maknanya, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya
menyerupai orang-orang kafir. Jangan serupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ya, baik dengan ucapan, jangan mirip-mirip dengan karakter orang-orang kafir. Ataupun perbuatan, jangan mirip dengan gaya orang kafir. Termasuk di dalamnya lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup orang-orang kafir diserupakan, ya. Cara pemikiran diserupakan, jangan. Gaya hidup orang-orang kafir itu bangun kesorean kalau bagi kita. Bangun siang, enggak sholat subuh, jam 7 baru bangun. Itu pun bagi sebagian orang kafir kalau di holiday, hari libur itu, di vacation, itu bagi mereka jam 7 bangun udah kepagian. La haul wala quwwata illa billah. Sekarang subuh jam 4 lewat 10 atau sekitar itu. Berarti 3 jam setelahnya baru bangun tidur. Lihat orang-orang yang beriman, yang mereka mencari pahala di waktu subuh, mereka bapak-bapak ya berangkat ke masjid. Ibu-ibu sholat di rumah. Namun ajaibnya kalau misal kita ini para bapak sudah sholat di masjid, para ibu, istri-istri kita sholat di rumah, tapi anak-anak kita yang sudah beranjak menuju baligh atau bahkan sudah baligh, enggak diajak. Ini masalah. Dikira enggak masalah? Masalah ini. Nanti di akhirat akan menjadi beban itu buat bapaknya. Beban keluarga itu bukan hanya masalah ekonomi di alam dunia ini, jemaah. Beban keluarga adalah ketika anak itu enggak dididik dengan benar oleh orang tuanya, sehingga jadi beban keluarga di akhirat. Beban buat bapak ibunya. Ya, kita udah ngaji, udah berusaha selamatin diri, ternyata kita sendiri, udah anak saya biarin dah, namanya anak zaman sekarang. Gak ada anak zaman dulu sampai zaman sekarang, tetap anak manusia dia. Yang ada beban taklif dan dicatat dosa dan pahalanya. Dan kalau dosanya dia disebabkan keteledoran dan pengabaian orang tuanya, ya orang tuanya kena juga, nyamber dosanya nanti, diseret gitu loh. Ya, nah, jangan menyerupai orang kafir dalam masalah ini. Biarin tuh anak sampai jam berapa kek, namanya juga anak-anak, namanya juga masih remaja, ya masih bandel-bandelnya gitu. Kalau di zaman dulu kita mungkin masih remaja lagi bandel-bandelnya, mungkin kedepannya bisa lah berusaha untuk taubat gitu, jadi orang baik gitu ya. Tapi kalau udah anak dalam zaman sekarang, kita nggak bisa prediksikan Pak, karena influence dari media sosial dan pergaulan itu tidak sevarian dulu, tidak sekaku dulu. Contoh-contoh buruk itu sekarang jauh lebih banyak berlipat-lipat, sehingga anak-anak muda itu lebih mudah terbius karena ada contoh-contohnya. Dulu mungkin sebagian dari kita anak-anak kampung dengan orang tua yang saklek misalnya, kita nggak ada contoh durhaka. Sekarang banyaknya sinetron, meliarnya film-film, contoh buat durhaka banyak. Dulu ketika anak-anak gadis, kemudian nikah, punya suami yang mungkin kaku, keras, ngeselin, dan seterusnya, istri itu tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Karena nggak ada contoh cerai. Jarang. Kalau sekarang dicontohin oleh film, dicontohin oleh sinetron, gimana caranya membangkang sama suami, dicontohin di drama-drama dan seterusnya. Ya. Maka sebenarnya pendidikan banyak dari remaja sekarang tuh bukan pendidikan orang tuanya, tapi pendidikan lingkungan atau pengaruh pertemanan, circle, dan juga tontonan. Jadi kenapa kok anak-anak sekarang lebih terinfluence dengan itu? Karena tontonannya ada. Tontonannya tersaksikan oleh mereka, mudah diakses, dan kita belum tentu tahu apa yang mereka tonton. Dulu kan kita kaku Pak, mau nonton bisa aja dulu kita nonton di rumah tetangga Pak, saking di rumah nggak punya TV, ya enggak? Dulu aja mungkin, maaf nih kalau sebagian bapak-bapak, nonton layar tancap mungkin setahun sekali, padahal itu buruk loh. Tapi apakah setelah itu Anda jadi pemerkosa? Ya enggak juga. Lah sekarang kita dengar berita anak-anak muda, ya na'udzubillah, berita yang enggak perlu kita sebut-sebut. Ya, subhanallah. Ya, itu dari mana? Misalnya dapat contohnya dari tontonan. Ya, itu berangkat dari lifestyle, gaya hidup yang kita itu enggak memfilter. Ini gaya hidup orang barat yang liberal.
Dan kita harus kembali ke gaya hidup yang sesuai dengan syariat atau minimal tidak melanggar syariat. Karena orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah atas mereka, senang bermain dengan kata-kata yang mempunyai arti samar dengan maksud untuk mengurangi makna yang dikandungnya. Orang Yahudi itu punya kelihayan, tapi lihainya di sini bukan untuk kebenaran, melainkan untuk mendistorsikan kebenaran. Jika mereka hendak mengatakan sami'na atau dengarlah kami, isma'na, mereka mengganti dengan kata ra'ina. Ra'ina itu bahasa Arab bisa, tapi bisa juga bahasa versi orang-orang Yahudi ketika itu. Ra'ina dari kata ra'a yura'i mura'at, ri'ayah, yaitu perhatikan kami, unzurna, isma'na, gitu loh. Perhatikan kami itu arti dari ra'ina kalau versi bahasa Arab. Tapi di bahasa orang-orang Yahudi ada juga lafal ra'ina, cuman artinya bukan dengarkan kami. Lafalnya sama, gitu loh. Lafalnya sama dengan lafal Arab. Tetapi kalau di lafal Arab maknanya itu dengarkan kami, kalau di bahasa orang Yahudi atau Hebrew atau semisalnya itu maknanya lah bodoh. Ya. Gitu. Bodoh. Jadi para sahabat misalnya, mereka mengatakan ke Nabi SAW, kalau bahasa Indonesianya, ya Rasulullah, perhatikanlah kami ya Rasulullah. Gitu kan? Itu jelas ya. Tapi kalau bahasa Arabnya itu, ya unzurna, isma'na ya Rasulullah, dengarkan kami, perhatikan kami, bahasa Arab. Nah, orang Yahudi mengganti istilah sahabat kepada Nabi ini, istilah isma'na, unzurna, ya. Dengan mereka mengganti ra'ina, yang mana ra'ina ini dalam bahasa Arab ya bisa artinya sama seperti unzurna, perhatikan kami, mura'at. Tapi kalau bahasa mereka ra'ina itu artinya apa? Artinya bodoh. Jadi ketika ngomong sama Nabi, sahabat nih ngomong sama Nabi, wah ya Rasulullah ra'ina. Kalau orang Arab memahaminya apa? Perhatikan kami. Tapi orang Yahudi ketawa. Tuh lihat tuh. Sahabat-sahabat Nabi bilang ke Rasul, ya Rasulullah bodoh gitu. Ya. Karena dalam bahasa itu kan kadang ada pergeseran makna walaupun lafalnya sama. Coba sok, sekarang orang Jawa bagong itu bagus nggak Pak? Bagong. Bagong. Bagong itu dalam bahasa Jawa maknanya besar gitu kan ya. Kuat, besar gitu loh. Iya. Lah coba disundain. Bagong sia. Ya kan? Apa artinya? Babi. Beda. Beda. Ya. Gitu. Dulu waktu saya di pesantren dekat pabrik, berapa mungkin setengah kilo atau 300 meteran lah. Ada mie ayam Pak Bagong di Jawa Tengah. Ya nggak masalah kan? Tapi kalau bagi orang Sunda, haram itu. Iya, mie ayam Pak Bagong berarti dari babi. Gitu kan? Lafal sama Bagong. Ya kan? Gitu. Bagi orang Betawi, bejo itu nama yang gimana? Bejo ini nama bejo. Ya kan? Lah bagi orang Jawa, bejo ya apik, bagus. Doa yang baik buat anak, namain bejo baik. Tapi bagi orang mungkin umumnya orang Betawi atau daerah situ, daerah Jakarta, bejo apaan? Nama kok bejo gitu loh, kayak bajai aja dan seterusnya. Bahkan orang Itali pun ada namanya Baggio. Bagi kita Pak, bego gitu kan. Roberto Baggio misalnya kan dulu pemain bola, Dino Baggio dan semisalnya. Bego dong berarti gitu kan. Lafal-lafal seperti ini kadang di suatu bahasa ini bagus, tapi di bahasa lain konotasinya jelek. Atau minimal di suatu bahasa konotasinya lembut, tapi di bahasa lain kasar. Sampun dahar mas, itu kalau dahar kan Jawa kan halus Pak ya, dahar. Lah kalau Sunda gimana? Kasar. Sok dahar. Dahar sok. Dilebok sih ya. Kasar banget gitu kan. Lafal-lafal seperti ini bisa jadi pengagungan atau sesuatu yang baik di suatu suku atau kaum, tapi menjadi bahan tertawaan di kaum lain gitu. Baik lafal, baik pakaian, kadang-kadang gitu Pak.
Kalau antum pakai sarung di Saudi Arabia, terutama di Makkah Madinah, udah biasa. Konotasinya mau ibadah, nih orang Indonesia nih biasa atau orang Pakistan atau mana. Tapi kalau antum pakai sarung di Mesir, di pasar, itu dianggap antum habis jima tadi sama istri antum. Maka akan apa? Maka akan diketawain antum. Jadi keluar dari Mesir pakai di Kairo pakai sarung. Diketawain sama orang-orang Mesir. Tapi kalau di Saudi enggak diketawain orang Indonesia ini. Mau sholat nih biasanya gitu, biasa. Apalagi di Indonesia, orang pakai sarung, konotasinya wah, ini orang mau ibadah gitu. Taib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Mereka berkata nih, diplesetin sama orang Yahudi. Ya, kan kalau kita kan sami'na wa ata'na kan gitu. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kalau bahasa tentaranya loud and clear gitu. Roger that atau semacam itulah. Ya, sami'na kita dengar dan kami taat. Ada orang Yahudi dipelesetin oleh mereka, sami'na wa 'asayna. Kami dengar dan kami langgar itu. Ata'na diganti 'asayna. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian wa yaquluna sami'na wa sa'ina wasma' ghayra musma', ditambahin lagi sama mereka, dengarlah, tapi padahal sebenarnya kamu enggak mendengar apa-apa. Jadi diejek. Lafal-lafal yang biasa diucapkan oleh sahabat itu diubah-ubah sama mereka dengan maksud pengejekan. Ya. Ada beberapa ikhwan, bahkan ana dulu punya teman, berapa teman ya, yang semoga Allah beri hidayah pada anak dan juga mereka. Ya mereka itu mengejek manhaj salaf misalnya. Mengejek manhaj salaf. Misal ada buku Ustaz Yazid. Beberapa teman anak ini mereka ada yang orang harokah dan juga ada beberapa orang dari kalangan yang kalangan hijau. Ya, hijau yang mana antum terserah mau yang mana lah. Ya, bukan hijau karpet. Nah, ada buku Ustaz Yazid namanya Mulia dengan Manhaj Salaf gitu loh. Beberapa teman ana di Libya itu kemudian memplesetin mulia dengan manjat salak. Itu. Jadi manhaj salaf diplesetin jadi manjat salak. Lafal-lafal orang-orang seperti ini hanya bisa memplesetkan gitu loh. Tapi enggak bisa mengadu argumen. Kemudian juga na'udzubillah min dzalik. Kadang ada beberapa maafnya orang-orang harokah nih kerjaannya. Kita ini kan harus taat dalam hal yang ma'ruf, harus taat kepada ulil amri, kan gitu. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri, yaitu pemilik otoritas di daerah kalian, di negeri kalian gitu. Selama itu muslim, minkum muslim, ya kita suarakan, kita bermanhaj salaf dan kita berusaha semampu kita untuk taat pada ulil amri dalam hal ma'ruf, taat pada ulil amri. Kata mereka, ente paling taat pada ulil amri gitu. Lafalnya seolah-olah ulil amrik, yaitu ulil amri ente aja kali gitu kan. Ulil amrik itu kan ulil amrik. Nah, di sini kan ada beberapa ejekan, dua minimal. Presidenmu bukan presiden saya, gitu loh. Presidenmu aja kali. Gitu loh. Jadi seperti enggak mengakui presiden yang sekarang misalnya. Ya. Itu satu. Dan kedua, uli amrik di sini yang mereka plesetin, sebenarnya mereka plesetin itu lafal ayat Allah Azza wa Jalla. Bahaya itu. Uli amrik di sini maksudnya Amerika. Gitu loh. Jadi kalau kita taat pada presiden sekarang itu seperti taat pada Amerika gitu loh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal kita kan memang prinsipnya dalam manhaj salaf walil amri, walaupun dia fasik, selama dia muslim, maka apa? Maka ya kita harus patuh dalam hal yang ma'ruf ya. Adapun dalam hal maksiat kita patuh pada Allah dan Rasulnya. Begitu. Ya, sekarang takfiriyin, kenapa orang-orang yang suka mengkafirkan itu secara surahatan langsung mengkafirkan presiden? Sekarang kenapa di media sosial kok enggak begitu kelihatan, Pak? Karena sekarang lebih ketat hukumnya dalam masalah ini. Dan orang-orang seperti itu apakah masih ada? Masih, Pak. Masih. Masih bertebaran? Masih. Dan mereka berjenggot juga seperti antum, bahkan mungkin lebih lebat kadang-kadang.
Salat berjamaah bareng, bahkan ngaji kadang-kadang bareng dengan ngaji Ahlus Sunnah. Tapi mereka mengkafirkan pemerintahan sekarang dengan pengkafiran ini itu ya. Tapi mereka enggak melakukan itu, enggak mengucapkan itu di media sosial karena akan ditindak pidana kalau kayak gitu. Ya. Itu ada, masih ada. Nah, pelesetan-pelesetan uli amrik ketika kita taat pada pemerintah itu ibaratnya kita itu taat pada Amerika, maka ini bahaya. Kita taat pada pemerintah karena memang pemerintah pertama itu muslim dan juga kedua karena itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai. Kita enggak memikirkan bahwa ini adalah hasutan Amerika, ini adalah konspirasi Yahudi. Capek Pak mikirin kayak gitu, capek. Iya, capek Pak, konspirasi Yahudi. Yahudi mau ada apa enggak, konspirasi ada. Yang lebih besar tuh konspirasi syaitan. Iblis dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat nanti konspirasi syaitan tuh terus ada. Jadi ada beberapa orang yang memang fokus di dunia konspirasi Yahudi. Capek dia dengan lambang, simbol, ini, itu, dan seterusnya. Ya akhi, semua ayat Quran dan semua hadis Nabi itu menentang konspirasi yang lebih besar daripada konspirasi Yahudi. Yaitu konspirasi iblis dan syaitan. Semuanya. Maka berarti sekarang itu kita nggak usah kemudian harus tahu konspirasi Yahudi. Bahwasanya CNN itu milik Yahudi karena C itu 3, N itu sekian belas, N sekian belas digabung jadi 13, ini the blood of illumination. Capek Pak mikirin kayak gitu. Ini adalah 13 naga besar. Iya. Deddy Mizor aja berhenti jadi naga bonar. Ente sekarang mau jadi mikirin naga besar. Ya. Capek Pak ya. Benar kita disuruh menyelisihi Yahudi. Tapi kita menyuarakan anti-Yahudi, boikot produk Yahudi, cuman kadang kelakuan kita juga karya Yahudi dengan memplesetkan ulil amri menjadi uli amrik, manhaj salaf manjat salak dan seterusnya. Kalau pelesetan-pelesetan ya mungkin tidak maksud menyudutkan, ya tidak maksud menentang, itu mungkin lebih dimaafkan lah. Kayak misalnya Islam itu apa? Islam itu Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib. Nah ini. Benar juga sih. Ya kan? Tapi kan itu kan versi Sunda. Ya, Isya, Subuh, Lohor kan. Asar, Maghrib. Versi Indonesia. Tapi kalau misalnya di versi Ukraina, Islam, mereka mungkin beda lagi ya, hurufnya. Ya ini mungkin nggak sampai penentangan ya. Tapi kalau menentang demi mencela, demi menjelekkan istilah-istilah syar'i, maka ini bahaya. Itu adalah mental Yahudi. Katanya kita boikot produk Yahudi, tapi kelakuan kita ada keserupaan dengan Yahudi, dengan syariat Islam, syiar Islam diplesetin. Ya. Tapi sekiranya mereka mengatakan law annahum yaitu law annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Seandainya orang-orang Yahudi itu turut mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat, kami mendengar dan kami taat, dengarlah dan perhatikan kami ya Rasulullah, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tapi walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tapi Allah Ta'ala mengutuk mereka karena kufurnya mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Oh ternyata orang Yahudi kadang ada juga punya iman. Cuman iman yang tipis dan modal ketipisan iman itu tidak menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena sudah imannya tipis ditambah dengan kekufuran. Maka kekufuran itu menutup keimanan yang tipis itu. Gak ada artinya. Beda dengan orang-orang mukmin beriman, memang punya iman tipis, namun dia tidak memiliki kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ini walaupun nanti terancam masuk neraka, namun iman yang tipis itu masih bisa menjadi modal buat masuk surga. Adapun kalau iman sudah tipis ditambah dengan kekufuran besar, maka iman tipis itu tidak dianggap di akhirat nanti. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, banyak juga hadis yang menceritakan tentang diri mereka ini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa jika orang-orang Yahudi itu mengucapkan salam, mereka itu enggak, kalau kita kan assalamualaikum gitu kan. Orang Muslim itu, ya walaupun sekarang orang Indonesia dari dulu ya, assalamualaikum, gimana? Waalaikum, kadang-kadang di WhatsApp apa as?
ASS. Gimana ASS? Iya. Sebenarnya orang Yahudi memelesetkan assalamualaikum jadi assalamualaikum. Kan kedengarannya seperti assalamualaikum. Tapi lamnya dihilangkan. Assalamualaikum. Apa assam di sini? Assam artinya apa? Racun atau kematian. Assalamualaikum, death on you, itu bahasa Inggrisnya itu. Jadi dari dulu tuh orang Yahudi mentalnya kayak gitu. Orang Islam punya syiar, punya istilah, diplesetinlah sama mereka. Ya. Jadi asam itu artinya kematian. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membalas salam yang mereka sampaikan dengan mengucapkan wa'alaikum, jangan wa'alaikumussalam. Ya. Orang Yahudi itu dulu kalau ngecehin orang Islam, ketemu orang Islam, assalamualaikum, artinya apa? Kematian buat kalian, itu artinya. Jawabnya antum gimana, Pak? Jangan wa'alaikumussalam. Malah kita doain baik buat dia doain buruk, malah gimana? Yaitu jawabannya sunnah adalah wa'alaikum. Dah, wa'alaikum. Begitu juga dengan orang-orang kafir lainnya, mau Nasrani atau siapapun, orang Nasrani bilang assalamualaikum, waalaikum, gitu, jawabannya gitu, Pak. Nabi SAW melarang kita untuk mendahului salam kepada orang kafir. Tapi kalau misalnya mereka salam ke kita, jawaban cukup apa? Waalaikum, dah. Gitu, ya. Walaupun mereka niatnya baik mungkin, tapi tetap jawab waalaikum, karena itu disuruh Nabi SAW. Kecuali kalau di antara kerumunan ada orang Islam, ada orang kafir, maka kita salam assalamualaikum, gitu, dengan niatan untuk yang muslimnya saja. Adapun kalau kumpulan pendeta, kumpulan rahib, kumpulan rabi, kumpulan centeng itu apa centeng? Kok centeng sih? Yang rumah-rumah yang ada merah-merah itu apa sih? Kelenteng, ya. Kumpulan orang-orang kelenteng gitu kan. Terus kita assalamualaikum, nggak boleh. Jangan. Ya tapi kalau mereka bilang, woi orang muslim ya, assalamualaikum, kata mereka kan. Katanya waalaikum. Gitu. Udah. Loh kok waalaikum doang, Pak, gitu. Diedit kata dia. Di remove. Ya. Gitu. Jadi balasnya waalaikum saja. Waalaikum. Nah, bukan waalaikum saja ya. Waalaikum. Nah, gitu. Oke. Maka itu dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang orang-orang mukmin menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu baina yaday as-sa'ati bis-sayf." Taib. Dan seterusnya, tapi dalam akhirnya kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Maka ini larang untuk bertasyabbuh, menyerupai suatu kaum yang bukan muslim dalam hal yang merupakan karakteristik mereka, kekhususan mereka. Adapun kalau hal tersebut sudah menjadi umum dan setiap orang yang melihatnya itu bukan sebagai kekhususan orang kafir, maka itu menjadi hal yang boleh, Walaupun ini masalah khilafiyah, kemudian ini masalah khilafiyah yaitu masalah memakai dasi. Kalau sekarang yang memakai dasi ya dan blazer terus dasi itu bukan orang kafir saja. Dan tidak ada identifikasi orang yang pakai dasi berarti orang kafir, enggak. Kecuali kalau dasinya ada salibnya baru jelas itu. Tapi kalau dasi doang, maka Allah alam sekarang ya enggak ada perbedaan, boleh, enggak masalah. Walaupun lebih afdal hindari itu. Coba Pak, sekarang kalau misalnya Anda isi kajian sunnah, alhamdulillah, terus Anda pakai blazer, jas atau kemudian jas dasi. Kira-kira gimana? Mau enggak antum ikut kajian Anda? Hah? Mungkin enggak apa-apa, mungkin enggak menyerupai orang, namun kan enggak biasa ya kayak gitu ya. Enggak biasa. Iya.
Tapi kalau misalnya, ana isi kajian, ustadznya nih isi kajian, kemudian pakai peci Pak Deden gitu kan, tapi yang lebih kecil. Terus rambutnya kelihatan. Terus shalom. Kira-kira gimana? Antum mau ikut nggak? Bubar kajian ini. Pada pulang bawa kopi semua pulang. Karena apa? Ini udah jelas tasyabuh. Ini jelas menyerupai orang-orang kafir gitu loh. Tapi kalau dasi kan semua orang tahu. Ya banyak pakai dasi. Pengacara pakai dasi, dosen pakai dasi, hakim pakai dasi, orang-orang penting pakai dasi, muslim semua. Nggak ada karakteristik kekufuran di situ. Ya. Maka kalau itu mudah-mudahan tidak masalah insyaallah. Cuman anda pribadi nggak pernah mau pakai, nggak biasa. Bahkan mungkin pakai itu membuat anda nggak bisa berkata-kata mungkin karena nggak biasa gitu loh, nggak biasa. Baik, hadits man tashabbaha biqaumin faminhum ini mengandung larangan keras sekaligus ancaman terhadap tindakan perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, perayaan hari besar dan ibadah mereka. Maupun hal lainnya yang sama sekali tidak pernah disyariatkan dan tidak kita akui keberadaannya. Taib. Hal yang sebenarnya Anda merasa ini juga merupakan tasyabbuh dengan orang kafir adalah beduk, Pak. Iya, beduk. Baik pakai beduk pakai K atau pakai G terserahlah. Mau beduk atau bedug, ya terserah. Ya enggak. Coba sekarang di zaman Nabi ada beduk enggak? Enggak ada. Di zaman sahabat enggak ada. Salaf enggak ada. Taib. Kalau misalnya antum dengar beduk di siapa? Tadi kelenteng. Iya. Benar enggak, Pak? Dari situ, Pak. Itu bukan tradisi Islam. Iya. Di Mekah, di Madinah ada beduk enggak, Pak? Asli enggak ada. Paling kalau ada pun beberapa orang Indonesia mungkin bawa ke sana kali. Ya mau dari kulit kambing kayak kulit apa kayak. Coba sekarang dari mana itu beduk? Suatu ketika Anda di pasar Tanah Abang blok A atau B lah kita lupa. Ya. Ya. Terus Anda keluar di salah satu sisi ya. Untuk nyari makan itu rame kan. Tiba-tiba ini kan belum zuhur tapi ada kalau nggak salah itu hari Ahad atau hari apa gitu orang gitu. Tek. Dung. Jam segini kok mau azan? Tek. Dung. Persis kayak beduk TVRI pas kita mau buka puasa. Tek. Dung. Biasanya langsung kalau enggak innallaha wa malaikatahu atau Allahu akbar Allahu biasanya gitu. Lah ini enggak cuman gitu dong. Dari mana sumbernya? Ternyata kelenteng tadi. Itu di Tanah Abang ada tuh. Di situ kemudian ada beduk gede. Loh. Ya memang sih kita harus akui itu bukan dari Islam. Buktinya orang-orang kafir melakukannya. Yang mana ya sekarang memang ya nggak dikenal sebagai karakteristik mereka. Cuman origin aslinya bukan dari kita. Beduk itu bukan dari kita. Coba pikir aja, Pak. Nggak ada di Arab nggak pakai beduk, Pak. Coba di Masjid Nabawi azan, ya tinggal azan gitu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nggak ada diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kayak lagi Jumatan ya. Terus habis itu baru mulai Allahu akbar. Coba antum di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Enggak ada muqaddimahnya. Muqaddimah azan enggak ada. Langsung tiba-tiba Allahu akbar gitu. Langsung seperti itu Nabi SAW. Seperti itu zaman Nabi SAW. Kita banyak tambahan-tambahan. Kadang bedukin dulu. Kalau enggak beduk di kampung-kampung sekarang masih banyak tuh. Enggak dibedukin kayak enggak ada enggak afdol. Azan kayak enggak jadi itu. Enggak aci kayaknya azan tuh kalau enggak ada beduk. Ya kan? Itu seperti itu. Ya. Bahkan di banyak daerah terutama kampung-kampung Sunda zuhur itu disebut beduk.
Istilah zuhur diganti dengan beduk, pas beduk. Jadi jam 12 teng sama jam 6 teng itu beduk. Iya. Ana suatu ketika lagi eksplor bukit di Tanah Sunda di suatu daerah, di sendirian gitu, nyari ular ketika itu. Ya. Kemudian ana ketemu seorang ibu-ibu petani, ya. Nanya, Bu, daerah sini ada ular nggak? Iya ada, ular tuh biasanya hitam, yang keluar tuh dari deket sini tuh biasa keluar hitam. Kira-kira kapan ya kalau keluar itu? Pas beduk keluar. Pas beduk. Ana mikir kan, ana bukan orang asli Sunda kan, ana kok pas beduk. Jadi pas ada beduk, dia keluar dari lubang gitu ya. Ana mikir gitu. Itu jadi bahan pertanyaan ana, oh pas beduk ya Bu ya. Ya itu jadi bahan pertanyaan, ana mikir ya. Ini belum ada saintis yang menemukan ular keluar pas dibedukin. Gitu loh. Gimana ana mikir terus? Terus habis itu ana nanya-nanya sama orang-orang Sunda gitu. Oh, beduk itu maksudnya zuhur. Jadi ketika lagi terang-terangnya matahari, ular tersebut keluar, itu maksudnya. Jadi jam 12 teng beduk. Gitu maksudnya gitu, karena itu biasanya zuhur. Jadi bukan dikenal pas azan zuhur, bukan, malah lebih dikenal pas beduk. Syiar azannya, istilah azannya kurang dikenal, syiar beduknya yang lebih dikenal. Jadi kayak terada pergantian tuh Pak, seperti itu istilah. Iya, beduk maghrib, ya kan? Kalau di Sunda kan biasanya beduk tuh dua, kalau nggak beduk lohor, beduk maghrib. Itu disebut istilahnya beduk. Udah beduk belum? Bukan udah azan belum? Nyadarin nggak Pak kayak gitu Pak? Di kampung tapi nya. Kalau di kota kayaknya udah nggak begitu dikenal dengan istilah begini gitu. Kalau di Jakarta nggak tahu deh apakah kayak gitu ya, istilahnya ya azan itu. Beduk ya. Tuh. Ya, jadi masa tasyabuh aja itu banyak loh cabang-cabangnya, sampai masa beduk aja itu yang tadinya asalnya bukan dari Islam menjadi syiar di banyak kampung gitu loh. Nah, gimana? Apakah orang yang kemudian berbeduk ria, gimana sih? Memukul beduk, apakah dia bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Secara keaslian iya. Tapi karena ini sudah terlalu masif dan malah justru Islam itu dikenal dengan beduknya, ya enggak bertasyabuh dengan orang kafir karena udah apa? Udah mendunia, udah menjamur di mana-mana, begitu Pak. Tapi kalau antum mau lebih detail lagi, beduk itu bukan dari Islam. Enggak ada azan itu dengan pernak-pernik beduk, enggak ada. Lebaran dengan beduk itu juga enggak, di zaman Nabi SAW enggak kayak gitu. Tapi kan di zaman Nabi pakai rebana Pak, enggak pakai beduk. Rebana beda sama beduk. Walaupun mungkin sama-sama kulit tapi beda. Beduk kan mukulnya dia. Dan kemudian juga cara mukul kan gitu rata-rata. Iya. Hal yang memang dulu waktu kita masih muda, masih belia, masih kecil terkenang dengan beduk-beduk itu. Tapi kalau kita mau lebih kritis lagi, itu enggak ada dalam Islam. Gitu, ya. Terima aja Pak, mau pahit atau enggak ya emang gitu kenyataannya. Iya. Taib, Ibnu Abi Hatim mengatakan, ayahku pernah bercerita kepadaku, ada seseorang yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan menuturkan, ajarilah aku. Maka Abdullah bin Mas'ud berujar, jika engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. Karena seruan itu adalah suatu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan keburukan yang dilarang oleh Allah. Taib, di sini larangan untuk berkata ro'ina. Ro'ina itu buruk ya maknanya dalam bahasa orang Yahudi. As-Suddi mengatakan ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid. Ia mendatangi Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rifa'ah Yahudi ini berkata, yaitu pasanglah pendengaranmu dan dengarlah, sesungguhnya kami tidak mendengar, yaitu apa? Isma'. Ya. Ra'ina wasma' ghairu musma', kata Rifa'ah ini. Rifa'ah itu datangi Rasulullah sambil ngejek Rasulullah SAW. Muhammad, pasang pendengar. Orang Yahudi itu enggak mau nyebut Rasul kita sebagai Nabi Muhammad, enggak mau. Mereka Muhammad gitu. Ya, ngece ya. Karena mereka enggak mau mengakui gitu loh kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Muhammad, pasang pendengaranmu, dengerin. Kamu tuh nggak bisa denger. Budak gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga laknat Allah Ta'ala atas Yahudi dan juga orang-orang yang mengejek beliau alaihi salatu wassalam. Dan dengan lafal-lafal yang itu seolah-olah lafal-lafal yang bagus gitu loh. Gitu. Orang-orang muslim mengira bahwa para nabi itu diagungkan dengan ucapan yang disebutkan oleh orang Yahudi itu. Karena yang mereka pakai lafal bahasa tradisional mereka, namun ada keserupaan dengan bahasa Arab. Kalau orang Arab membacanya itu mereka memahami itu lafal baik, tapi di bahasa orang mereka, orang Yahudi, itu lafal yang menghinakan. Ya. Maka karena melihat kayak gitu, orang-orang para sahabat pun ngikutin gimana bahasanya orang Yahudi itu. Gitu loh. Ini juga perlu diberikan tanbih untuk kita jemaah sekalian. Hati-hati dengan istilah-istilah yang diterbitkan oleh orang-orang kafir untuk mengagukan Tuhan atau agama. Ketika antum punya alhamdulillah yang maknanya segala puji bagi Allah, antum jangan ikutan pakai puji Tuhan. Iya kan? Mereka memang seolah-olah benar sama puji Tuhan gitu loh. Puji Tuhan. Kita jangan pakai, walaupun mungkin esensinya sama, sedang memuji Tuhan. Tapi kita jangan pakai itu, pakai alhamdulillah. Lah orang mereka juga kadang ikut kita kok. Ya kan? Misalnya nama mereka Pak, namanya Joseph. Joseph, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Loh, kamu kan orang kafir. Iya. Ada seorang perempuan ditato. Pas jatuh kan sakit tuh. Dia langsung bilang, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sakit ya Allah." Gitu. Kata tukang tatonya, kamu kan orang Kristen gitu. "Oh iya, iya. Saya kan Kristen ya," gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Mereka juga kadang ikut ya Allah, padahal lafal Allah itu dialek Arab. Mereka dialeknya enggak gitu, Pak. Lagatnya enggak ya Allah, Pak. Allah. Allah, mereka panggilnya Allah. Tuhan Bapa Allah. Gitu. Ya. Ya jangan kemudian kita ikut kayak gitu. Ya Allah. Ya jangan. Ya Allah. Tak bisakah kita ngomong ya Allah gitu? Jangan ya Allah. Jangan. Ya. Atau dengan dialek Hebrew atau Ibrani, ya Elia. Enggak. Elia itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan. Ini enggak boleh. Lafalkan dengan lafal yang Arab yang masyhur, udah seperti itu, ya Allah. Iya. Kemudian kalau misalnya Ar-Rahman, jangan kita splesetkan, jangan kita ikutan plesetan ya Brahman, Brahma. Enggak boleh. Ya. Begitu. Orang-orang dulu kan memplesetkan gitu. Uzza dari nama Allah Aziz. Lata dari Allah Lat. Gitu. Manat dari kata Manan. Itu nama-nama Allah yang diplesetkan kemudian menjadi nama-nama patung. Taib. Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan kepada orang mukmin agar jangan berkata ro'ina, tapi ikutilah sebagaimana lafal syariat. Ya, jadi kalau ada istilah-istilah yang syar'i, maka ikutilah istilah syar'i itu dan tinggalkan istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang sekarang. Ya. Kemudian ayat berikutnya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala mengungkapkan betapa sengit dan kerasnya permusuhan orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin terhadap orang-orang mukmin. Sengit, mereka tuh sengit permusuhan kepada kita. Jangan kira mereka itu ridha gitu kepada kita, enggak. Oleh karena itu kaum mukminin diperingatkan oleh Allah Ta'ala agar tidak menyerupai mereka, supaya dengan demikian terputus kasih sayang yang terjadi antara orang mukmin dengan orang kafir dan musyrik tersebut. Jadi jangan ada keseragaman istilah dan bahasa dan perbuatan antara kita dengan mereka. Karena seseorang itu akan berkumpul dengan keserupaan yang terjadi pada diri mereka. Biasa yang jenggotan berkumpul dengan yang jenggotan juga. Ngira bahwasanya ini kenal sunan ya, gitu. Ya. Coba kalau misalnya ada logo Manchester United dia pakai dia. Apakah dia akan berkumpul dengan yang berlogo Manchester City? Enggak lah, ini rival derby. No. Iya.
MU lawan MC gitu kan. Nggak bisa, malah musuhan, saling melaknat satu sama lain. Laknatullah ala halan misalnya gitu. Iya, nggak bisa ketemu. Seseorang itu akan berkumpul, ya sebagaimana istilahnya apa? The bird of the same feather will flock together gitu loh. Yaitu burung-burung dengan sesama jenis atau sesama bulu itu akan kumpul bareng. Iya. Coba masa burung elang kumpul sama burung emprit, yang enggak malah burung empritnya mati nanti, gitu kan? Iya. Tapi yang sesamanya begitulah. Nah, ketika orang Muslim dan orang Yahudi ada kesamaan istilah, kesamaan lifestyle, kesamaan fashion, ya udah sama. Muslimah pakai jilbab, biarawati juga jilbabnya kayak gitu modelnya. Sekarang kalau muslimah pakai jilbab biarawati, antum pasti ngira bukan muslimah nih. Ini biarawati nih. Ya kan? Iya. Dan biarawati kemudian pakai jilbab, muslimah pakai cadar, antum ngira ini muslim. Beberapa Kristen Ortodoks itu juga pakai cadar, Pak. Muslimah, perempuannya. Deket-deket kamu sawah. Bahkan pakai peci nasional, songkok ya. Sekarang kan ya sekarang memang itu udah dinobatkan songkok nasional sih memang. Cuman mereka pakai baju koko juga. Antum tanya, Pak Ustadz, Ustadz pendeta kata dia, enak aja Ustadz. Jenggotan Pak, muka Betawi. Iya Betawi mandra, muka mirip sama orang Betawi. Pakai bukan pakai jenggot, emang jenggotan. Pakai nasional, bajunya baju koko, jalan di pinggir jalan kampung sawah udah ke gereja. Antum tanya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya bukan Ustadz, saya pendeta di sini katanya. Loh, ya bener, pendeta beneran? Kok pakai baju busana Muslim? Jangan salah, songkok nasional, jenggot, ya jenggot manusia, ya punya jenggot gitu kan. Ini baju koko, ini kan baju koko, bajunya koko. Iya Pak, baju koko ini bajunya koko Pak, makanya disebut baju koko kan dari Cina. Mana coba kalau emang kamu Muslim, kadrun kamu, pakai jubah sana tuh, pakai jubah kayak bapak ini. Bapak pakai jubah apa? Jubah koko bapak pakai. Iya, mereka kan bahas itu. Tuh pakai sarung Pak, kalau sarung kan nasional, udah tradisi Indonesia. Kita bisa lawan kalau sarung Pak. Karena sarung ini, bapak salah, sarung itu dari Yaman, ayo mau apa sih? Ya. Kalau sarung benang kita, karena sarung itu walaupun diklaim Nusantara, tapi asal dan origin sarung itu adalah dari Yaman sebenarnya Pak, dari Yaman. Kalau baju koko, iya, makanya disebut baju koko. Diislamkan jadi baju takwa, sebenarnya sama, karena baju takwa ada dalilnya, libasut taqwa dzalika khair. Libas, pakaian, baju takwa, baju takwa. Tapi asli baju koko, karena itu koko makanya vampir pakai baju koko rata-rata. Iya, nggak ada Pak vampir pakai hem gitu, nggak, pakai baju koko dia. Iya, sayang udah mati, jadi ya tinggal nunggu yaumil qiyamah dia. Begitu, itu baju koko, ya seperti itulah. Tapi apakah sekarang kalau kita pakai baju koko berarti kita tasyabuh bil kufar? Enggak, karena udah hilang kekokohannya, kekokohannya. Jadi orang dipakai baju koko sekarang konotasinya Muslim. Nah mereka yang di kampus saya nih, beberapa pendeta ini, mereka persis Pak, bahkan pakai sarung juga pakai sarung Pak. Tapi kalau antum lihat agamanya apa? Nasrani, Kristen. Bahkan pendetanya sekalipun, antum bisa lihat di YouTube itu ceramahnya. Mirip banget, mirip persis. Dan pakai sarungnya bukan pakai sarung kayak orang Hindu gitu, bukan. Kan pakai sarung orang Hindu kan beda ya. Tapi kayak orang Islam pakai sarung. Di kampus saya tuh banyak percampuran agama Pak. Suaminya Kristen, istrinya muslimah, itu banyak di situ, ada beberapa. Dan sebaliknya juga, iya. Dan Betawinya juga banyak Betawi Kristen. Sampai pas lagi Lebaran, istri muslimah, Lebaran, ya. Ketika Natalan, babehnya babe mau Natalan nih, kan asing ya Pak, babe mau Natalan. Kita kan kok denger babe kan ingetnya Benyamin doang gitu kan. Babe mau Natalan. Itu kayaknya nggak nyambung babe dan Natalan. Tapi itu terjadi di kampung sawah. Deket dari sini Pak, ya nggak? Deket, tinggal ke Kodau gitu kan. Kodau lihat mana ya? Iya Kodau, sana kampung sawah. Iya. Itu biasa kita lihat kadang-kadang pas malam minggu itu biarawati lewat di situ. Biasa itu.
Iya. Dan kadang mereka kalau ngelihat kita, ngelihat anak waktu itu, anak naik motor, mereka lihat, itu ngeliatin kita juga. Ya, anak kan pakai sarung, jenggotan. Ya, dikira anak pendeta kali sama dia. Enggak, anak enggak mau. Nauzubillah min dzalik. Iya. Ya jenggot kita insya Allah jenggotnya orang muslim gitu ya. Iya beda. Iya, di hati kita ada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak kayak mereka, nauzubillah min dzalik. Jadi mereka kadang-kadang berusaha bertasabuh sama kita, gitu loh. Nah, kita jangan juga mau bertasabuh sama mereka. Ibadah mereka itu nyanyi-nyanyi, Pak. Maka sebenarnya kalau ibadah kita nyanyi-nyanyi, itu mirip sama mereka. Masuk ke masjid-masjid kayak gini. Sebelum azan, antara azan iqamah, memang sih selawatan, memang sih lafal-lafal doa, tapi kok jadi nyanyian. Ya. Dibungkus dengan alasan budaya dan tradisional. Iya, ini kan ada keserupaan jadinya. Coba di antara azan iqamah memang doa, tapi coba para sahabat mereka doa apakah nyanyi? Enggak. Nah, kita jadi rutinitas, apalagi marbotnya tuh. Sebelum qomat, 5 menit sebelum qomat. Bahkan enggak sholat sunnah. Langsung. Rabbana faghfir lana. Ya. Orang yang lagi sholat keikut. Baca Al-Fatihah keikut sampai situ. Salah baca jadinya. Itu kan salah. Tetangga-tetangga ibu-ibu yang mau sholat sunnah ke bawah. Apalagi yang mau tahajud sebelum subuh. Wow. Bangun. Terus habis itu mulai. Kau mau mungkin baca Quran masih mending deh. Tapi ini kadang-kadang selawat atau nyanyian-nyanyian yang sebenarnya sejujurnya orang ini belum tentu tahu apa yang dia nyanyikan. Sejujurnya tuh. Tanya aja marbot Z. Bang, ente tahu nggak yang tadi ente lakukan atau selawatin? Enggak tahu, ini udah biasa ajaran dari dulu. Ya, gimana? Ya. Baik, itu ya diperingatkan untuk tidak mengikuti mereka. Karena mereka itu nggak mau kita itu baik. Mereka nggak mau kita itu dapat kebaikan, dapat wahyu, dapat ilmu, nggak mau. Ya. Baik, untuk tafsir Mukatsir kita sampai situ insyaallah. Kita lanjut ke kitab Sunan An-Nasa'i. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.